Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD dan juga Euro USD, teman-teman. Oke, di sini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu mengenai GBP USD. Ya, untuk GBP USD sendiri kalau kita perhatikan masih sama seperti video yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat sini GBP USD itu kan dikatakan downtrend ya, masih ada garis kita nih. Nah ini kalau kita perhatikan dia belum bisa break dari 2613 ya, dimana area ini adalah area breakoutnya dia untuk GBP USD ya. Kemudian dia masih sesuai dengan planning trade kita ya, itu belum break dari 26, dia melakukan penurunan. Jadi bagi kalian ada dapat sell dari area ini ya, saya ucapkan selamat ya. Kemudian saat ini sudah ada di 2550 ya, kurang lebih itu sudah turun 60 pips dari strategi atau trade planning kita yang sudah kita susun gitu. Oke, kemudian target penurunan ini ada di 2531 ya, kemudian sampai 2504 itu di zona pertama ini. Oke, kemudian target penurunan yang paling akhir itu ada di 2428 sampai 2376 gitu. Di sini 2376. Nah, yang untuk buy zone ya, buy zone itu kita mungkin akan fokus di 2531 sampai 2504 ya. Ini buy zone 1. Terus buy zone 2 itu kemungkinan besar potensi kita ambil di sini gitu. Oh, sorry. Nah, ini buy zone 1. Ini buy zone 2 gitu. Oke, kenapa ini dijadikan sebagai buy zone? Jadi kalau kita perhatikan kenapa kita nggak ambil sebelah sini, karena ini hanya spike aja gitu teman-teman ya. Jadi saya nggak ambil yang untuk buy zone. Jadi saya ambil sini karena ini area resisten, ini di breakout sama harga ya kan. Kemudian ini ada tahanan gitu. Nah ini artinya dia membentuk suatu ranging harga, di mana harga tersebut tuh respect ya, atau merespon dari level tersebut gitu teman-teman. Jadi ini jadi sebagai buy zone pertama. Kalau saat ini sih belum ya, belum masuk ke buy zone kita ya. Nah kemudian buy zone kedua itu di sini juga ya, sama ini jadi resisten atau supply. Kemudian ini area breakoutnya dia. Nah ini dijadikan sebagai area support atau swap zone untuk si GBP USD. Nah ini baru kita jadikan sebagai buy zone lagi gitu teman-teman. Oke. Jadi kalau kita lihat memang GBP USD ini sendiri penurunannya cukup bagus polanya ya. Jadi masih bisa untuk dimanfaatkan untuk di level 2531 sampai 2504 untuk sebagai area buy zone kita. Tapi ini masih butuh konfirmasi lagi. Contohnya kita tunggu rejection seperti ini ya kan, baru kita masuk gitu. Atau kita mau tunggu nih ini kan 4 hours ya, berarti kita bisa tunggu di 15 menit atau 30 menit. Begitu 4 hours sudah nyentuh area ini ya, kita turunin time frame kita ke 15 menit atau 30 menit ya, untuk lihat konfirmasinya. Konfirmasi itu bisa berupa rejection ya. Contoh rejection itu adalah terjadinya bullish engulfing di sini ya, baru kita mulai masuk ke dalam market ini sendiri gitu, dengan stop loss di bawah zona ini gitu teman-teman. Tetap harus perhatikan resiko ya, jangan all in gitu. Ini juga sama untuk konfirmasinya. Oke. Nah kemudian kita lihat lagi itu di Euro USD. Nah Euro USD juga kalau kita lihat ya, dia sudah break dari 61.8 dan 50, artinya dia udah break dari golden rasionya ya. Di sini dia udah breakout nih. Nah ini masih potensi melanjutkan penurunan lebih lanjut ya kalau kita lihat di sini. Dan kalau kita mau ambil buy zone yang pertama itu kita tunggu di area breakout di sini ya, kurang lebih di 7474 atau di Fibo 76.4 ya di sini. Kalau Fibo-nya itu di 7425 gitu, 742. Tapi kalau kita mau tunggu itu paling di 747 aja gitu teman-teman. Ya di sini. Ini bisa dijadikan sebagai buy zone 1. Buy zone keduanya itu di sini ya, di 7000 ya sampai 6500 ya. Di area ini di Fibo 88 sama Fibo 100 ya. Ini ada area sideway-nya juga, akumulasi zone dia, dan ini ada juga area resistennya dia gitu. Jadi ini yang area yang di breakout sama si Euro USD itu sendiri gitu teman-teman.
maka ini bisa jadi buy zone kedua, lebih low risk ya sebenarnya kalau di sini. Kalau ini high risk ya teman-teman, gitu. Nah kemudian untuk buy zone yang ketiga itu saya nggak nentuin di area tengah sini ya, tapi saya mau langsung ambil kurang lebih di Fibo 127.2 itu di 5.560 ya, sampai kurang lebih ke 530 di sini. Ini 530 ini area support ya untuk Euro USD itu sendiri gitu teman-teman. Paling nanti batas toleransi saya itu sampai di 497 gitu. Di sini batas toleransi untuk area stop lossnya gitu. Jadi potensi antre di sini, layer di sini, stop lossnya itu di bawah sini gitu. Ya, tapi let's see aja nanti bagaimana. Soalnya ini zona-zonanya masih belum terkonfirmasi ya. Ditambah juga kalau kita perhatikan dari segi DXY ya. DXY ini juga masih uptrend terus ya. Belum ada pelemahan ya. Dia pullback. Jadi untuk DXY kita coba cek lagi di level harga nanti ya, kurang lebih di 104.4 sampai 104.79 gitu. Di sini kita akan cek kembali apakah ada rejection, soalnya sini terjadi multiple rejection sebelum DXY turun ke bawah 102.6 sama 102.4 gitu teman-teman. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya untuk falas hari ini ya. Dan perlu kita ingat ini kan untuk 2 hari ya. Artinya tanggal 7 sama tanggal 8. Berarti kita lihat dulu di sini untuk newsnya di hari Jumat itu ada NFP ya, dimana news ini kalau kita lihat memang kurang bagus untuk USD di jam 20.30 ya, sama di jam di jam 20.30 aja gitu ada NFP. Sini forecastnya sih membaik ya, cuma kalau kita lihat tadi yang yesterday kemarin dari hasil ADP ini kurang bagus ya, jadi 103 ya. Artinya kalau kita lihat juga untuk penentunya di jobless claim ini juga diprediksi kurang bagus juga, dari 218 naik ke 222 ya, triple 2. Artinya ini minus untuk USD ya. Kemudian ini tomorrow ya untuk NFP, jadi kita bisa prediksi ya 70% lah dia minus ya, atau kurang bagus juga hasilnya gitu. Oke, jadi let's see aja nanti bagaimana. Jadi kalau misalkan emang betul ya ini kedua news ini ya untuk hari ini sama besok itu minus ya, atau negatif untuk USD, maka untuk Euro USD bisa pullback kurang lebih di level harga 7425 atau 747 gitu ya, di area ini pokoknya. Paling mentok juga penurunannya kalau kita perhatikan di 7.000 ya sampai 6.500-an gitu. Habis itu dia pullback naik, target di 7.900 sampai 8.300 kembali gitu. Oke. Itu untuk Euro USD. Kalau GBP USD gimana, Bang? Kalau GBP USD GBP USD sama ya. Jadi kalau misalkan hasil newsnya itu bagus ya, USD ini GBP untuk KU itu potensi untuk pullback kembali dari level harga 5.000 ya. 25.000 ya, 31 sampai 25.004 ya. Dengan target harga di mana, di area breakout ya di sini ya teman-teman. Itu di 2613 sampai 2638 gitu. Oke. Jadi untuk itu untuk forecastnya dan future movementnya untuk GBP USD dan juga Euro USD berdasarkan dengan technically dan juga news sentiment market ya. Untuk pastinya nanti kita akan lihat juga pada saat jam news ya, dan juga hari Jumat nanti pada saat NFP. Oke. Jadi sekian dulu dari saya untuk update hari ini ya untuk GBP USD dan juga Euro USD. Untuk future movementnya atau future diskusinya kita akan diskusikan di channel Telegram Junata Trading ID dan juga Instagram. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.